Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Ananda Putri, BP 1910842038, mahasiswi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji dan kepada Bapak Ibu dosen pembimbing saya, yaitu Pak Malse Yulivestra, SOS MAP, selaku pembimbing pertama, dan kepada Ibu Dr. Desna Aromatika, SAP MAP, selaku dosen pembimbing kedua saya, yang telah membimbing saya dalam penulisan proposal ini. Baiklah, judul proposal saya yaitu Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 8 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Atas. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Perdagangan sektor informal merupakan suatu usaha ekonomi kerakyatan yang banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena tidak seimbangnya jumlah angkatan tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Selain itu, tingginya angka migrasi dan juga sulitnya ekonomi menjadi faktor banyaknya masyarakat yang bekerja di sektor informal. Pada grafik di samping dapat diketahui bahwa sektor informal memiliki angka yang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan sektor formal dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Kota Bukit Tinggi merupakan salah satu kota wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan. Kota ini merupakan salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatera. Kota ini memiliki 3 pasar yang mendukung aktivitas perekonomiannya, yaitu Pasar Atas, Pasar Bawah, dan Pasar Simpang Awur. Pedagang kaki lima merupakan pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. Pemerintah Kota Bukit Tinggi telah membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 8 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima di Kota Bukit Tinggi cukup banyak dan berada di berbagai tempat. Salah satunya berada di kawasan Pasar Atas. Untuk penataan PKL ini sudah ada dari dulu, di mana penataannya sudah tertata seperti sekarang ini. Namun, sesuai dengan isi Perda Nomor 8 Tahun 2014, lokasi tersebut tidak jelas apakah di sana memang peruntukan PKL atau bukan. Lokasi PKL sesuai pasal 25 ditetapkan dengan keputusan wali kota. Namun, dari studi literatur yang dilakukan, peneliti tidak menemukan adanya keputusan wali kota tersebut. Selain keputusan wali kota mengenai lokasi PKL, terdapat beberapa pasal yang menerangkan aturan tertentu yang ditetapkan dengan keputusan wali kota, yaitu tentang tata cara, persyaratan, dan kriteria pendaftaran PKL pada pasal 18 ayat 5, jadwal usaha PKL pada pasal 27, dan pemindahan dan penghapusan lokasi PKL pada pasal 28. Namun, yang ditemukan peneliti hanya perwako tentang tata cara, persyaratan, dan kriteria pendaftaran PKL. Salah satu penataan yang baru terjadi yaitu pemindahan PKL Sanjay ke samping gedung Pasar Atas. Pemindahan tersebut dinilai tidak tepat karena mengganggu keindahan, estetika, kebersihan, dan menyalahgunakan fungsi prasarana kota. Pemindahan tersebut juga berdampak pada pedagang lain yang ikut berdagang di sana, sehingga hampir di sekeliling gedung Pasar Atas tersebut dipenuhi oleh PKL. Fenomena ini mencerminkan kurangnya pemahaman aparatur mengenai kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ini. Selain itu, peneliti menduga fenomena ini memiliki hubungan dengan tidak adanya SK atau aturan pelaksanaan Perda Penataan dan Pemberdayaan PKL, sehingga aparatur pelaksana tidak memiliki pedoman untuk melakukan penataan. Fenomena lain yang ditemukan peneliti yaitu kurangnya ketegasan, koordinasi, dan sinergitas para birokrat dalam penataan dan pemberdayaan PKL. Hal ini dapat dilihat pada kejadian yang pernah terjadi di Pasar Atas, yaitu kebakaran. Pemerintah membuat lokasi penampungan untuk pedagang terdampak kebakaran.
Namun setelah pemerintah melakukan pembangunan kembali, masih ada pedagang yang tidak kembali ke lokasi semula. Adapun pedagang yang sudah pindah sehingga lokasi penampungan kosong, penampungan tersebut ditempati lagi oleh pedagang baru karena penampungan tersebut tidak ditiadakan oleh pemerintah. Kawasan lain di Pasar Atas seperti lokasi di Jalan Lereng saat ini sudah seperti menjadi hak milik PKL. Dulu, jalan lereng tersebut merupakan jalan, di mana jalan merupakan fasilitas kota. Seiring berjalannya waktu, pedagang kaki lima di jalan lereng semakin banyak sehingga jalan lereng tersebut diperuntukkan untuk PKL. Permasalahannya adalah apakah jalan lereng tersebut diperuntukkan untuk PKL atau tidak. Sedangkan hingga saat ini jalan lereng tersebut dipenuhi oleh PKL. Selain itu, untuk PKL di Jalan Minangkabau sudah diizinkan untuk berdagang hanya pada waktu tertentu. Namun, masih ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PKL. Selain itu, untuk kawasan di depan Masjid Raya dilarang untuk berdagang. Namun dari observasi yang dilakukan, nampak bahwa masih minimnya tindakan aparat penegak hukum untuk mengatur PKL. Pemerintah juga merencanakan penataan PKL di lantai 4 gedung Pasar Atas. Namun, rencana ini belum dijalankan karena pedagang tidak mau dipindahkan dengan alasan jika pedagang berada di sana, mereka akan tidak berpenghasilan karena lantai 4 gedung Pasar Atas tersebut sepi pengunjung. Sehingga mereka memilih untuk berjualan di tempat yang strategis menurut mereka. Mengenai pemberdayaan pedagang kaki lima, pemerintah sering mengadakan bazar dan event promosi lainnya di Bukit Tinggi. Seperti yang baru terjadi yaitu kegiatan pendati. Event ini berdampak pada PKL yang ada di Kota Bukit Tinggi, di mana omset mereka meningkat sejak digelarnya kegiatan tersebut. Namun, event tersebut digelar bukan untuk PKL, tapi untuk pelaku UMKM. Hal ini menjadi catatan penting untuk pemerintah, di mana sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2014, PKL juga berhak diperhatikan dan diberdayakan oleh pemerintah. Pemberdayaan lainnya yang ada di Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 hingga saat ini belum ditemukan oleh peneliti khusus PKL. Yang ada hanyalah pemberdayaan yang bersifat umum. Kenyataan ini tidak sesuai dengan salah satu tujuan dari Perda Penataan dan Pemberdayaan PKL ini, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri. Selain itu, dari observasi dan pengalaman selama magang yang dirasakan peneliti, ditemukan bahwa tidak jelasnya siapa pelaksana dari pemberdayaan ini. Hal ini dirasa peneliti saat ingin melakukan wawancara. Terjadinya lempar tangan antara satu aparat dengan aparat lain, di mana menurut aparat A, perumpamaannya, mereka bukan pelaksana dari pemberdayaan PKL ini, tapi aparat B lah yang menjadi pelaksananya. Namun, pada saat peneliti mewawancarai aparat B, mereka juga tidak merasa kalau pemberdayaan tersebut adalah tugas mereka. Mereka lempar tangan lagi ke aparat C, atau malah melempar kembali ke aparat A. Peneliti merasa kurangnya pemahaman aparat di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan mengenai siapa pelaksana dari kebijakan pemberdayaan ini. Rumusan permasalahan dari penelitian saya yaitu bagaimana evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 8 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Atas. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 8 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Atas. Untuk manfaat penelitian terbagi dua, yang pertama yaitu manfaat teoritis, yang kedua yaitu manfaat praktis, selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Studi penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu dari Randi Arlan, dengan judul penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah tahun 2015 sampai 2025. Studi kasus kawasan ekowisata di Cagar Alam Pulau 2, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Penelitian ini diambil karena penelitian tersebut relevan dengan teori yang digunakan oleh peneliti, yaitu sama-sama menggunakan teori Leo Agustino.
Yang kedua yaitu Indra Christian, di mana judul penelitiannya yaitu Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Kiara Condong, Kota Bandung. Yang ketiga yaitu dari Sutardi dengan judul penelitian Evaluasi Kebijakan Pengaturan Pasar Tradisional Tipar Gede di Kota Sukabumi. Selanjutnya teori. Yang pertama, kebijakan publik. Menurut Anderson, kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Menurut Dai, apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nugroho 2006 menjelaskan kebijakan publik memiliki tingkatan, yaitu yang pertama kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau mendasar. Yang kedua, kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah atau penjelas pelaksanaan. Yang ketiga yaitu kebijakan publik yang bersifat mikro, adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah, di mana peraturan daerah merupakan kebijakan publik yang bersifat strategis tapi belum implementatif karena masih dalam bentuk kebijakan secara umum, sehingga memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan atau petunjuk pelaksana. Yang kedua yaitu evaluasi kebijakan. Menurut Dan, evaluasi kebijakan merupakan suatu istilah yang dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian kata-kata sebagai bentuk usaha dalam menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilai. Menurut Hadi, evaluasi didefinisikan sebagai suatu proses mengumpulkan informasi, menilai, dan membandingkan informasi mengenai suatu objek dengan kriteria, standar, dan indikator. Selanjutnya, teori evaluasi kebijakan. Yang pertama, teori evaluasi kebijakan menurut Leo Agustino, yaitu regulasi, sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana prasarana dan teknologi, dan finansial. Yang kedua yaitu menurut William Endan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, ketepatan, responsivitas, dan perataan. Dan yang ketiga yaitu menurut Bajuri dan Yuwono, yaitu input, proses, output, dan outcomes. Dari ketiga teori yang telah dijelaskan tadi, maka dalam penelitian ini peneliti memilih untuk menggunakan teori Leo Agustino, di mana teori ini cocok dan sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan, serta dapat mengurai masalah-masalah terkait kebijakan Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 8 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima khususnya di kawasan pasar atas dibandingkan dengan teori lainnya. Berikut skema pemikiran dari penelitian ini. Selanjutnya, definisi konsep. Di sini peneliti menggunakan 3 definisi konsep, yaitu kebijakan publik, evaluasi kebijakan, dan pedagang kaki lima. Sedangkan untuk definisi operasional dapat dilihat pada tabel berikut. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan dan desain penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan peran peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai instrumen utama. Proses penelitian. Penelitian ini diawali dengan merumuskan masalah, menentukan lokasi dan waktu penelitian, menentukan informan, menyusun kerangka wawancara, mengumpulkan data, menginterpretasi dan menganalisis data, menarik kesimpulan, dan menulis laporan. Unit analisis dari penelitian ini yaitu lembaga, yaitu Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Bukit Tinggi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu model Miles dan Haberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
teknik keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Baiklah, sekian presentasi proposal penelitian saya. Salah dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.